Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rizky Catur Medianti dalam pembelajaran PPKN. Nah, untuk kali ini kita belajar tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk minggu lalu kita sudah belajar mengenai subbab menjelajah wilayah NKRI. Lalu ada kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, di mana itu juga termasuk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, ini kita akan belajar pada subbab 3 dan subbab 4. Untuk yang pertama yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Untuk definisi atau pengertiannya, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia itu bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini itu tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun oleh orang tua kita sendiri. Nah, bagaimana sih cara untuk membangun kerukunan antar umat beragama? Yaitu dengan cara memahami konsep trik kerukunan umat beragama, di mana yang pertama yaitu kerukunan antar umat seagama, adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dan yang kedua yaitu kerukunan antar umat beragama atau berbeda agama, di mana yang dimaksud yaitu cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama. Dan yang terakhir yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Artinya itu di dalam kehidupan beragama, tentunya masyarakat itu tidak terlepas dari adanya aturan pemerintah setempat, yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Lalu kita masuk ke sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu pertahanan negara, di mana merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di sini yang dimasukkan yaitu fungsi pertahanan yang dijalankan oleh TNI. Sedangkan untuk keamanan negara sendiri itu merupakan upaya menegakkan ketertiban masyarakat di dalam negeri berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, ini itu fungsi keamanan yang dijalankan oleh Polri. Lalu kita masuk ke posisi strategis Indonesia. Untuk Indonesia sendiri itu terletak di posisi Lang, yaitu berada di antara dua samudra dan dua benua. Nah, untuk posisi ini itu memberikan dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya sendiri, itu Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah, seperti ikan dan terumbu karang. Dampak positif yang kedua, yaitu Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan. Selanjutnya, keragaman flora dan fauna, dan keragaman kebudayaan. Lalu untuk dampak negatifnya, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan negara lain. Lalu ada pengambilan batas wilayah Indonesia oleh negara lain. Nah, itu dampak negatifnya. Sedangkan untuk substansi pertahanan dan keamanan di Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia itu sudah diatur di dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pertanyaan tersebut, pertahanan dan keamanan negara itu merupakan tanggung jawab dari semua elemen dan anggota suatu negara, tidak hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja. Nah, kita sebagai warga negara, sebagai rakyat biasa, kita juga ikut bertanggung jawab di dalam menjalankan pertahanan dan keamanan negara. Untuk sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia sendiri, itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yang sering kita singkat dengan Sishan Kam Rata.
yang dilaksanakan itu oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, serta rakyat itu sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan dan keamanan negara bersifat semesta itu bercirikan pertama kerakyatan, kedua yaitu kesemestaan dan kewilayahan. Untuk kerakyatan sendiri itu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Sedangkan ciri kesemestaan itu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Dan ciri kewilayahan itu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Lalu kita lanjut ke kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara itu adalah kesediaan berbakti dan berkorban demi membela negara. Lalu bagaimana sih cara membangun kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara? Nah, untuk yang pertama, yaitu mempelajari serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan kewarganegaraan. Mengapa demikian? Karena pendidikan kewarganegaraan itu dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, lalu adanya semangat kebangsaan, dan kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Cara yang kedua yaitu mengikuti latihan dasar kemiliteran, di mana dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran. Contohnya melalui kalau kalian siswa itu melalui pramuka, lalu ada pasukan pengibar bendera. Lalu yang ketiga yaitu dengan cara mengabdi sebagai Tentara Nasional Indonesia sebagai TNI. Dan yang terakhir yaitu mengabdikan diri sesuai dengan keahlian atau profesi. Nah, jadi itu untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan melalui Google Classroom, dan di sana kalian silahkan buka untuk tugas pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.